Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para penonton, sahabat-sahabat Aswaja semuanya dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ini konten sambil lalu tes apakah sudah tidak error lagi channel ini. Karena ada orang yang memperbaiki, terima kasih yang memperbaikinya. Untuk Kusani Uye, Kus Adha, Kus Zaini, dan Kus Farhan, Hanif Farhan. Biar tidak tegang masalah nasab terus ya. Ini ada pertanyaan untuk jenengan semuanya. Begini. Di dalam kitab Fathul Mu'in dan hasyiahnya I'anatut Thalibin, di situ dijelaskan wa yundabu qada'u naflin muaqqatin, disunahkan mengqada'i salat sunnah yang muaqqat yang ada waktunya. Idza fata, apabila tidak kita kerjakan, misalnya ada udzur, tertidur misalnya, kal idi sebagaimana salat id, war rawatib dan salat rawatib, wad duha dan salat duha. La di sababin, tidak disunatkan kalau itu punya sebab, kakusufin sebagaimana sholat kusuf, watahiyatin dan sholat tahiyatul masjid, wasunnati wudu'in dan sholat sunat setelah selesai berwudu. Waman fataha wirduhu, barang siapa yang tertinggal wiridnya, tidak mengerjakan wiridnya yang biasa mengerjakan wirid itu di waktu-waktu tertentu, ay minan nafli al mutlaki, nudiba qada'uhu, maka disunatkan untuk mengkodoknya. Kita lihat ke dalamnya ya. Wa kadza ghairu sholati, demikian juga sunnah mengkodok yang menjadi rutinitas kita walaupun itu selainnya sholat. Kita pindah ke bawah. Wa qauluhu wa kadza ghairu sholati, ai wa kadza, demikian pula halnya sama dengan sholat. Yundabu, disunatkan qada'ul wirdi, mengkodok wiridan alfaiti yang fot, yang tidak kita kerjakan, min ghairi sholati, selain sholat, lima qaddamna, sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal. Sunat mengkodoi sholat sunat yang diwaktui, yang ada waktunya, yang ditentukan waktunya. Demikian juga sunat mengkodoi wiridan yang memang menjadi rutinitas kita. Misalnya selain sholat ini, kalau sholat sunnah misalnya jenengan terus setiap malam sholat duha, ini kan ketika tertinggal ada halangan, sunat mengkodoi di waktu lain. Nah sekarang juga demikian pula sunat mengkodoi wiridan, misalnya ada wiridan tertentu yang diamalkan, misalnya sebagaimana Ibnu Taimiyah di dalam bukunya itu ya, antara adzan subuh dan iqamah itu disunatkan membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits sebanyak 40 kali. 41 kali apa 40 kali itu. Dan ini fadilahnya, hati orang yang membaca mengamalkan itu rutin setiap pagi, maka hatinya tidak akan pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ketika kita sudah rutin tiap hari kemudian tertinggal, ini kan sunnah mengqadainya. Nah, pertanyaannya untuk kus-kus ini, Kusani Uye, Kus Zaini, pakarnya ini juga, dan Kus Adha dan Kus Hanif Farhan, ketika misalnya sekarang Kus Zaini setiap malam Jumat rutin melakukan itu, berkumpul suami istri, ternyata malam itu Kus Zaini ada kerjaan lembur sehingga tidak bisa melaksanakan rutinitasnya. Nah, apakah sunnah mengqadainya? Itu untuk pertanyaan untuk keempat Gus ini ya, Gus Zaini, Gus Zaka, Gus Zaini, Gus Zaka, Gus Sani Oye, Hanif Farhan, Gus Hanif Farhan dan Gus Adha. Silahkan dijawab apakah memang seperti itu. Artinya jika jenengan Gus Zaini ini tiap malam Jumat rutin melakukan itu, berkumpul suami istri, ini kan ibadah. Nah, ketika tertinggal misalnya lembur, malam itu lembur sehingga tidak bisa mengerjakan rutinitasnya itu, apakah sunnah mengqadainya pagi atau kapan? Silakan dijawab untuk Gus berempat ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.